السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam, dan nikmat imanlah yang lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita kisah. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak merasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yakni Sang Khaliq, Sang Pencipta, Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era yang modern saat ini, banyak sekali manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan menghindari perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan banyak manusia berusaha mencari kebahagiaan dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak mempedulikan norma-norma agama dan aturan yang berlaku. Halal haram kabar saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasakan. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika saja. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 dengan 2, tapi bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11 atau bahkan 1 tambah 1 sama dengan 0 dalam konteks kehidupan manusia. Banyak yang bermodal besar tapi tidak mendapat untung besar dalam usaha. Sementara banyak yang usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itu adalah rahasia Allah SWT. Banyak kita lihat orang bekerja pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai-sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya, namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapatnya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah SWT telah memberi rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia secara rata. Rezeki manusia tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik, seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah SWT telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 37, Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah atau lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah SWT. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah, yaitu
Tugas kita di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah SWT secara tenang, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia, walau sedikit harta yang dimiliki. Jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimang harta, tapi rasa syukur tidak ada, maka kebersamaan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan syukur Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazanna rabbakum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kamu memaklumatkan sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari atau kufur nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini orang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang dilakukan. Jika kita renungkan sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dengan gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta tersebut. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah SWT yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak bagi kita. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan munculkan sikap senang berbagi, sedekah, dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Harta kita akan menjadi berkurang sekali lagi kehidupan amal kita. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada suatu hari pasti akan mendapatkan kembali, karena hakikat kembali adalah menerima. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ya khutbah ini marilah kita renungkan Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Selain akan memberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan dunia, jika kita tidak bertakwa, jika kita bertakwa, kita akan juga diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jika kita betul-betul percaya atau kepada Allah SWT, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Beginilah Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha Mengetahui. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pada khutbah yang kedua kali ini, marilah kita bersama berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu berada di jalan yang lurus dan bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله كل عظيم يذكركم واشكروه على يزدكم. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.